Ya fi ba'dil athar, disebutkan ada sebuah cerita dalam sebuah asar bahwa kelak di hari kiamat saat Allah menghisap seorang hamba, adalah hamba yang akan dihisap. Ketika hamba ini dihisap, ditimbang amalnya, ternyata lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk bawa dia lempar ke neraka. Tapi ketika sebelum dilempar ke neraka, Allah bilang kepada Jibril, yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam, adrik ibadi. Jibril, sebelum orang itu dilempar ke dalam neraka, tolong engkau cek dulu siapa orang itu, bagaimana amalnya. Tanya dia. Atas apa aku bertanya kepadanya? Tanya atas pernah tidak hal jalasa fi majlisi alim fid dunya fa aghfiru lahu bi syafaatihi. Coba tanya, pernah tak dia duduk di majelis ilmu bersama orang-orang alim? Kalau pernah, maka aku akan ampuni dia asbab dia berkumpul dengan orang soleh itu. Ditanyalah orang tadi, pernah tak kau duduk di majelis ilmu, di majelisnya para ulama? Ditanya, apa jawaban dia? Majalastu, saya tak pernah duduk bersama orang alim di majelis ilmu. Lalu kata Jibril, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah, kenapa lagi aku mesti bertanya? Kau kan tahu ya Allah tentang hambamu ini. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah bertanya. Allah ingin menunjukkan sebuah pelajaran. Allah bertanya, bukan dia tidak tahu. Allah itu maha tahu. Dia ingin kasih tahu kepada manusia supaya manusia ini tahu. Pernah tak dia duduk? Kata Jibril, tak pernah ya Allah. Lalu Jibril bilang, kau kan tahu ya Allah, nggak usah tanya-tanya lagi lah ya Allah. Tanya lagi, kata Allah, sebagai pelajaran untuk kita hari ini. Lalu ditanya lagi soalan yang kedua, hal ahabba aliman. Tanya, apakah dia itu cinta ulama? Dia cinta tidak dengan ulama-ulama kita? Lalu dia ditanya, fayaqulula, ya Allah tidak. Dia jawab, dia tidak mencintai ulama. Lalu kata Allah lagi, tanya lagi coba, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alim. Pernah tak dia satu majelis makan bersama ulama? Ditanya, lalu jawabannya sama, tidak. Lalu ditanya lagi, an ismihi wa an nasabihi. Tolong tanya, namanya sama enggak dengan nama orang soleh, nama orang alim? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata persoalan nama juga kelak. Kalau nama kita sama dengan nama ulama, nama orang soleh, kelak kita masih dapat syafaat dari itu. Kata orang, apalah arti sebuah nama? Nabi menyampaikan 3 hak anak diantaranya ketika dia lahir, kasih nama yang maknanya baik. Maka jangan memandai-mandai memberi nama seorang anak. Tanya kepada ulama kalau kau tidak tahu. Tanya namanya, ternyata namanya tidak sama dengan nama ulama. Tanya tentang nasabnya, ditanya lagi orang ini yang tadi harusnya dilempar ke neraka ini, apakah nasabnya nasab mulia, keturunan kiai, keturunan ulama? Ditanya, ternyata tidak. Lalu akhirnya Allah bilang, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Ambil tangannya Jibril, bawa masuk dia ke dalam surga. Sebab apa? Namanya tidak nama ulama, tak pernah duduk di majelis ilmu, tidak mencintai ulama, tak pernah ngumpul makan bareng dengan para ulama, nasabnya nasab bukan orang baik. Tapi kenapa dia dimasukkan dengan orang-orang yang layak masuk ke dalam surga? Ternyata jawabannya, kenapa dia masuk? Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika ar-rajul yuhibbu aliman fayughfiru lahu bi barakatihi. Masukkan dia ke dalam surga. Apa sebabnya jamaah yang Allah muliakan? Sebab dia berkawan dengan orang yang berkawan dengan ulama. Ada orang yang berkawan
lalu kawan itu berkawan dengan ulama. Asbab itu ternyata pun seseorang itu masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita maknakan hari ini, jamaah hadir ini datang ke majelis ilmu sebab ada pengurus yang mengundang kita. Pengurus itu berkawan dengan ulama, berkawan dengan uas, berkawan dengan orang-orang soleh. Bisa jadi dengan hadirnya jamaah berduduk bersama di majelis orang-orang soleh ini, besok kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.